Hari ini kita sama saya. Saya ingatkan, tidak boleh ada yang buat kacau. Kalau kau buat kacau, kita lihat yang berdiri memang silakan. Karena dia ini tidak komitmen dengan apa yang menjadi kesepakatan kami. Kita ada yang berdamai, kita manusia yang berada di penjara. Kita bukan pemerintah. Kami bisa berani kepada ada resultasi. Kalau Anda tidak menerima kami, Anda mengkhianati suara kami selama ini. Oleh karena itu, saya ingatkan lagi, tidak boleh ada yang sengaja memprovokasi. Tolong minta peran kepolisian, jaga kami baik-baik. Kami juga adalah bagian dari kalian. Kami juga turut menciptakan keadaan di sana. Benar. Kami datang dengan damai. Nanti kami pulang juga dengan damai. Tolong jangan kelompok-kelompok ekstremis di kanan. Kau tinggalkan kau punya gerakan itu di rumah. Ini rumah rakyat. Kita akan menyampaikan aspirasi kita. Secara santun, secara beradab, dan bukan biasa. Maka saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada institusi Polri, Polres Timika. Ada Kabakor, ada Kasat Pintar, ada Kapolsek Timika Baru, ada Kadif Reskrim Polsek Timika Baru, dan juga ada kami di Satuan Polres Timika. Kami berdua, kami minta terima kasih kepada Brimob, ada di Timika, Satuan Polisi Pamung Praja, dan juga kami minta terima kasih kepada pegawai DPRD Kabupaten Timika. Berapa terima kasih yang sampai. Oleh karena itu, kami datang yang hari di sini, aparat TNI Polri, Hinbaris, Satpol PP, Brimob, dan pegawai DPRD, dan kami mengucapkan kepolisian kepada sektor yang baru bahwa yang hari ini secara berbekal hadir dan menerima kami. Kami tetap serukan. Tidak boleh ada image bahwa mereka ini adalah pemberontak. Aduh kasihan. Kami selalu dianggap remeh. Padahal yang datang ini adalah orang-orang yang punya intelek. Saya mau sampaikan, saya tegaskan. Kalau di antara kalian, Bapak Ibu, ada yang buat kacau, kalian akan punya tangkap sendiri. Hati boleh panas, tetapi kepala tetap. Kita juga mau pulang dengan damai. Saya ingatkan, kalau Anda mau kepala panas dan Anda mau berurusan dengan polisi, silakan periksa diri. Saya tidak mau bertanggung jawab. Dan pasti aparat kepolisian tahu saya. Jadi kalau Anda mau panas-panas, Anda silakan memprovokasi polisi. Tolong angkat dia. Saya tidak mau berurusan. Saya tidak mau dampingi orang di Polres. Kita datang dengan satu. Kita sudah buat surat ke Polres. Mereka sudah luangkan waktu untuk menjauh kita. Mereka sampai jalan lagi. Apa kita tidak menghargai aparat TNI Polri? Hinbaris. Insya kita hari ini. Apalagi ada kita punya penguasa-penguasa negara yang ada di kali ini datang hari. Jadi saya mau tegaskan lagi, Bapak asal bisa saya tidak mau bertanggung jawab terhadap siapapun yang buat kami. Silakan dia tanggung jawab sendiri. Sepakat yang ramai. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Banyak dari intel yang berdiri di sini. Kalau Anda punya gerakan panas-panas, silakan Anda berurusan dengan Polri. Saya tegaskan ya, saya tidak mau berurusan dengan hukum. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua peserta aksi. Selamat siang. Salam solidaritas keadilan di Kabupaten Timika. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang tak habis-habisnya kami sampaikan buat Pak Kapolres Kabupaten Timika, Pak Kabak Ops, Pak Kapolsek Milu, Pak
jajaran kepolisian Polres Mimika. Yang berikut anggota Satgas Ramole, kalau yang hadir di sini kami mengucapkan terima kasih. Yang berikut adalah rumah rakyat yang kami cintai. Kami sudah sepakat bahwa kami datang di sini tujuan satu, menyampaikan aspirasi dan memberikan apa yang sudah kami tuangkan di dalam map yang kami persiapkan ini, kami menyerahkan dengan baik-baik. Dan izinkan kami untuk menyampaikan ini dan menyerahkan ini sehingga kami kembali juga dengan baik-baik. Lalu pesan buat wakil rakyat, lihatlah di sini, dari 100% peserta aksi pasti 20 atau 30% suara mereka yang menentukan Bapak wakil-wakil rakyat ini untuk datang duduk untuk menyambung permintaan rakyat, kebutuhan rakyat, kekurangan rakyat, menyampaikan dan membawa perubahan buat rakyat Kabupaten Mimika. Setuju? Maka hari ini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Bupati Kabupaten Mimika yang sudah menyatakan mengeluarkan statement dalam apel pagi di kantor pemerintahan Kabupaten Mimika yang sudah beredar melalui media massa, media-media elektronik dan pers. Sebagai anak-anak, kami sangat malu dan tidak pantas seorang pemimpin dalam menyampaikan sambutan kepada ASN menyebut nama suku ras etnis di dalam sambutan tersebut. Nah, hari ini sesuai dengan surat yang kami sampaikan ke Polres Mimika bahwa kami setelah ada DPR dan menuju ke Gedung Putih. Namun pertimbangan lain, karena DPR adalah wakil rakyat, kami hanya dapat menyampaikan baik-baik kepada DPR sehingga menyampaikan dan membawa aspirasi kami kepada Bapak Bupati yang kami cintai hari ini. Urusan birokrasi dan pemerintahan rumah tangga beliau dengan Pak Wakil itu urusan beliau. Tapi jangan membawa nama suku ras etnis di dalam sambutan tersebut. Sebagai anak-anak kami sangat kecewa dan itu sangat tidak pantas. Kalaupun hari ini kami bisa menuntut beliau, kami akan menuntut beliau sampai kemana saja untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang pada tanggal 20 hari Senin Juli 2020 di kantor pemerintahan DPR Kabupaten Mimika. Berikut bahwa kami minta kepada Bupati Kabupaten Mimika, teman-teman wartawan yang kami cintai, untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataan yang bersifat rasisme dan diskriminasi terhadap suku ras dan etnis tertentu secara terbuka dan publik melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial lainnya atas pernyataan keliru yang telah disampaikan di kantor pemerintahan Kabupaten Mimika pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 karena bertentangan dengan semangat rasa kebinekaan sesama anak bangsa dan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnis. Poin ini sangat mencederai kami. Di waktu susah, Pak Bupati datang memohon dan meminta dukungan dari kami. Begitu di waktu senang, beliau melupa kami. Saya mau sampaikan buat teman-teman wartawan, sampaikan ke media, kami ini bukan suku yang datang untuk menghancurkan atau mencuri harta kekayaan untuk membangun daerah kami, bukan Bapak Ibu. Bahkan tulang belulang kami, tete dan moyang kami mati di tanah ini. Tanah ini lebih maju. Ketika tanah Mimika mulai terbuka, semua orang mulai datang. Bapak Bupati lupa
Bapak Bupati lupa itu sebagai bentuk teguran keras buat kami. Kalaupun hal ini beliau mau mengembalikan kami, gak lihat tulang belulang dada dan leher kami, angkat kami pulang dan bayar perjuangan leluhur kami yang datang untuk membuat hal ini, sehingga semua orang datang. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang kita bela untuk menyimpan tulang belulangnya di tanah ini. Setuju? Ini yang perlu teman-teman media kasih. Sampaikan buat warga kita bahwa kita bukan seperti itu. Bahkan peran penting kami anak-anak muda milenial ini untuk menjaga kepribadian kabupaten kita itu dengan baik. Sampai hari ini tidak ada kacau-kacau dan lain-lain. Sangat luar biasa. Apakah kami tidak mencintai tanah ini? Bapak Ibu wakil rakyat yang kami cintai, tolong sampaikan aspirasi kami. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Ini kami akan serahkan sehingga Bapak Ibu bisa menyampaikan dan menimbang ini, menyampaikan kepentingan kita yang kami hormati, sehingga beliau bisa mengerti dan memahami. Terima kasih. Sekian saya sampaikan buat Bapak Ibu semua. Saya kembalikan buat teman-teman wasit yang lain. Sama kita giliran ya. Baik. Selamat siang bagi semua. Saya rasa ini kita demo juga. Kita datang ke sini. Kita menghargai aparat yang ada. Kita menghargai pegawai yang di sini. Mereka mungkin terganggu kan? Tapi silakan. Kami yang memilih mereka yang terus di sana. Baru Bapak Ibu bisa terjadi. Kita orasi tapi yang tertib. Tidak boleh ada yang provokasi, saya ingatkan. Kalau provokasi tidak, silakan. Saya ingatkan. Karena lama kelemahan hari akan saya akan mengaji. Silakan Pak Anton. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Serta dari sisi kasih dan cinta akan tanah ini, kami warga Kabupaten Timika asal dari Ungadan Nadekeo ingin meluruskan bahwa yang pertama susah bertanya dulu bahwa apakah ada Bapak Dewan atau tidak. Ini penting sehingga komitmen apa yang kami mau bicarakan tentang hak-hak itu bisa tersalurkan. Tetapi kalau di sini Dewan tidak ada, sama dengan percuma. Bapak-bapak Dewan itu perlu kami. Kami tidak akan anarkis dan saya betul-betul komitmen dari awal. Bagi saudara-saudara saya yang dari Maluku, saya mengatakan kalau kamu anarkis, saya tidak ikut karena saya punya hati. Ini bicara tentang sisi bagaimana kami mencintai tanah ini. Yang pertama, kami cinta akan Bupati. Kenapa? Karena anak tanah dan kami tidak mau beliau di kemudian hari lepas jabatan menjadi persoalan. Ini kami tidak mau. Itu pernyataan sikap kami. Jangan orang datang mengadu, lalu kemudian hari kan beliau tidak ada jabatan, akan ada proses hukum. Ini soal hati inilah yang memudahkan kami bagaimana kami berdiri di hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat menghargai bagi saudara-saudara kami yang dari KEI yang boleh dikatakan bahwa dari 1928 mereka sudah ada di sini. Belum, Indonesia belum merdeka. Kita gabung dengan Indonesia di sini. Ini kami menyatakan tentang kepolosan dan lurus hati kami. Kami tidak membawa siapa-siapa. Ini karena suara hati. Yang kedua, kami tidak mau dipermainkan oleh orang lain dengan domba antara bupati dan wakil bupati. Karena kemarin wakil bupati kita menjerumuskan dirinya dengan penghinaan untuk membela bupati. Ini perlu dengar. Ini perlu dengar. Saya katakan ini saya jujur dari saat saya. Jangan menangis. Apakah kau sanggup? Ini kami transparan dan kami terbuka. Kami tidak mau sembunyi. Hal ini benar. Kok kenapa hari ini kamu tidak bergandengan tangan? Ini DPR perlu ada. Kalau tidak saya tidak akan lagi bicara.
akan bekerja dengan hati. Saya berdiri tegak, saya akan menyatakan bahwa hak kamu. Saya selalu mengatakan, di mana bumi itu tidak lagi itu dijunjung, berilah kesempatan yang 100% kepada masyarakat yang ada. Tapi ternyata permainan, jadi di sini ada gelombang permainan. Nah, seperti itu, ini dari hati, isi hati kami mau menyatakan bahwa kebenaran perlu dikumandangkan. Jangan kita sembunyi, karena kejujuran itu akan membawa tentang kedamaian ini untuk meluruskan ke depannya. Demikian penyampaian dari saya sebagai orang tua dari kumpulan Ngada dan GPO. Saya mengatakan karena fakta dan bukti nyata yang kami terima selama ini. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Pengaruh. Hati boleh panas, kalau tetap tertib. Tetap tertib. Tidak boleh ada yang provokasi. Ada yang orang lagi. Cek satu. Oke, silakan Pak Rudi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek Mimika Baru. Yang terhormat Bapak Khalid Kapolsek Mimika Baru, juga kepada teman-teman kepolisian yang telah membantu pengamanan dalam aksi damai ini. Kami meminta kepada wakil-wakil kita yang terpilih, dan saya yakin 100% bahwasanya itu searah dengan kita yang duduk di dalam DPR ini. Wakil-wakil kita adalah dukungan kami juga. Artinya mohon kami untuk diterima penyampaian aspirasi ini. Kami di sini NKRI adalah harga mati. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kami datang dari Pulau Madura, mewakili dari kerumunan. Sama merasa keberatan dengan apa yang disampaikan statement oleh seorang pimpinan kepala daerah Mimika yang menyebut kelompok tertentu bahwasanya orang lain hanya meminta uang dari kita. Ini yang harusnya tidak perlu terjadi. Setuju? Setuju. Untuk itu saya sebagai yang terkeruk, artinya yang terpanggil hati kami untuk menuntut keadilan melalui forum ini, melalui aksi ini, mohon terima aspirasi kami oleh wakil-wakil kita. Jadi kami mohon kepada Bapak Ketua DPR dan rekan-rekan anggota Dewan yang lainnya untuk diterima apa yang menjadi aspirasi kami. Kebetulan saya sebagai koordinator dari Madura, saya walaupun tidak ada teman-teman yang menerima kami merasa kecewa. Mungkin itu sampai dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dari perwakilan Madura. Kita tetap tertib, aman, damai. Setelah orasi selesai, sebelum kita bacakan surat pernyataan, mungkin ada kita beri kesempatan pasti. Kalau bisa, dunia sudah canggih. Telepon aja dengan mobil yang mewah itu uang kami yang bayar. Uang yang kami bayar buat mereka. Tolong hadir pada itu. Tidak boleh. Kemarin di atas panggung akan memperjuangkan suara rakyat. Mana? Kami ini datang, kami punya suara. 2023 lagi, nanti dapat tipu-tipu. Kami punya suara lagi. Saya suara besar, tapi saya tetap tenang. Saya ingat, dia mau tetap tenang. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai, salam keamanan kepada kita semua. Yang saya hormati
Pak Kapolres Mimika yang telah mengizinkan kami dalam rangka penyampaian aspirasi kami di siang hari ini. Bapak Ibu, para pengguna DPRD, karena tidak ada anggota, maka pengguna DPR. Kita hari ini mau menyampaikan aspirasi kita, tetapi para pendengar aspirasi kita hari ini tidak ada di sini, maka tentunya hari ini kita sampai malam pun tetap bertahan. Sepakat? Oleh karena itu, persoalan Anda dan pihaknya kami tidak tahu sampai di situ. Intinya sudah ada komunikasi dari awal bahwa hari ini kami akan melaksanakan aksi damai. Apa salahnya ketika telepon komunikasi yang baik bahwa ada masyarakat yang datang menyuarakan aspirasinya di sini. Hari ini kalau kami menyampaikan aspirasi kami kepada sektor, maka kalian terima atau tidak? Tidak. Oleh karena itu, saya pikir orasi tetap jalan. Tim lobby silakan lobby dari sektor untuk kiranya menghadirkan anggota DPR di sini, baru kita lanjut. Ya, kita sepakat ya? Tim lobby akan segera komunikasi kepada Sekuan untuk kiranya berkomunikasi untuk DPR hadir di sini. Kita punya surat beberapa hari yang lalu sudah ada koordinasi lebih awal. Kenapa hari ini DPR tidak hadir? Apa yang mau kita suarakan? Paling tidak yang berwenang di sini adalah Komisi A untuk bisa menerima aspirasi kami. Atau fungsi pengawasan yang harus di sini supaya kami menyampaikan aspirasi kami. Tetapi kalau tidak ada, maka aspirasi kami bagaikan garam untuk dilempar ke laut. Sepakat? Kita sepakat? Berapa jam DPR harus hadir? Berapa? Berapa jam? 1 jam. Kita mau menyampaikan apa? Kalau tidak ada DPR ada di sini. Kita baru masuk pada materi orasi. Kita baru isi dua. Bayangin aja DPR datang baru kita buka-bukaan di sini. Selama ini kami bikin apa? Sebagai fungsi pengawasan, sebagai pengawasan terhadap kebijakan, selama ini kalian di mana? Kerja kalian apa? Di luar komentar, rakyat datang gila. Oleh karena itu, kita sepakat ya saudara, baru kita sampaikan aspirasi kita. Kita Baik. buat energi. Baik saudara, saya minta waktu sebentar. Silakan, Pak Masuk. Saya bukan menjawab aspirasi, tapi saya hanya ingin menjembatani dan menjelaskan mulai dari pertama surat yang dikirim masuk ya, supaya nanti Bapak ini bisa mengerti. Saya ingin jelaskan bahwa keinginan saudara untuk menyampaikan aspirasi itu suratnya 2 kali berubah. Yang pertama mengatasnamakan parlemen jalanan, sudah dikomunikasikan dengan yang dituakan Bapak Valen bersama Kapolres. Di ruangan beliau ada Wakapolres, ada saya. Ini harus duduk, masalahnya saya harus kasih tahu ke semuanya ya, supaya biar jelas. Ada 3 orang yang datang
Namun yang tertulis dalam sebagai koordinator hanya satu orang yang datang. Kita beri penjelasan kepada beliau di ruangan Kapolres dengan Wakapolres, Bapak Kabakop, Kasatintel diberi penjelasan. Kalau mau berunjuk rasa ada aturannya. Kita ikuti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satu persyaratannya, karena pada saat itu masuk tanggal 20 suratnya, mau berdemo tanggal 21. Ya, termasuk Pak Rudi kalau saya tidak salah dari KKM bertanda tangan ya, tapi tidak hadir. Jadi persyaratannya itu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, karena undang-undang itu Bapak yang buat, rakyat disahkan oleh DPR dan Presiden. Minimal 3 kali 24 jam, bukan 3 hari, 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai, surat itu sudah harus diterima oleh kepolisian. Dalam hal ini pasti turunnya ke Intel. Untuk apa 3 hari itu? Untuk kita lakukan koordinasi, untuk kita cek kelengkapannya, alat peraganya apa, berapa banyak masa yang diturunkan, siapa yang bertanggung jawab, siapa koordinator lapangan, 100 orang masa dipersyaratkan itu 5 koordinator. Tapi kita sering toleransi, ya. Semua syarat itu tidak dipenuhi, kita tidak keluarkan izin. Berubah lagi, masuk judul Parlemen Anak Jalanan, dirubah judulnya, tapi yang tanda tangan sama. Bahkan yang bertanda tangan tidak tulis nama, Pak Rudi ya, tidak ada dokumennya dari sini. Tidak datang juga. Saya telepon Pak Palen, kenapa surat hanya dititip? Tolong yang bertanggung jawab datang, supaya yang ini tahu ini, yang bapak-bapak yang menyurat itu mereka tidak datang ke kita. Koordinasi baik, supaya bapak jangan menyalahkan kita. Tujuannya apa? Untuk kami, kalau ini sudah lengkap persyaratannya, kami koordinasi ke objek. Pak, ada rencana seperti ini. Kalau semua terpenuhi, kita keluarkan STP. Bukan hanya pengamanan, tapi memberikan izin. Tetapi semua ini tidak dipenuhi. Harus saya jelaskan. Jadi surat itu hanya dititipkan orang, belum sempat diidentifikasi sudah lari. Saya telepon kembali Pak Palen, tolong hadirkan orang ini supaya kita bicara. Persyaratan-persyaratan segera dipenuhi supaya kita izinkan, kita amankan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu sah, boleh. Tetapi ikuti aturan-aturannya. Karena apabila terjadi anarkis, siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Bukan kebebasan kebablasan, tidak, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Supaya bapak-bapak yang ikut demo ini tahu bahwa ternyata yang tokoh saya yang saya ajukan ini belum melengkapi persyaratan. Itu harus bapak pahami. Adik-adik saya yang muda-muda ini bisa pahami bahwa ternyata surat yang masuk itu belum beres. Penanggung jawabnya juga tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab? Harus ada satu, baru koordinator. Ada yang tanda tangan tidak tulis nama, Pak Rudi ya, sudah dikonfirmasi kan, betul kan? Suratnya ada di saya. Bagaimana saya mau berkoordinasi kepada DPR? Kalau surat Anda saja tidak jelas, haruslah bertanggung jawab. Pak, saya mau demo, saya yang bertanggung jawab, koordinator saya ini, jumlah masa saya ini. Kenapa kita harus tentukan itu? Kalau ada orang lain yang menyusup, membonceng di saudara-saudara, membuat rusuh, kasihan yang bertanggung jawab. Itu tujuannya. Bisa dipahami. Oke. Walaupun saudara tidak saya keluarkan izin, ya, pimpinan mengambil kebijakan, dampingi. Kita dampingi saudara ke sini. Kita amankan supaya kepentingan umum juga tidak berjalan. Namun demikian, setelah saudara menyatakan mau berangkat ke sini,
Kami berkoordinasi dengan Sekwan, ternyata jadwalnya DPR dalam masa reses. Kembali lagi kepada tadi, sebenarnya kita harus koordinasi baik, Pak. Ternyata DPR akan reses di sana. Jangan hari ini. Itulah pentingnya ada tenggang waktu berkoordinasi. Itu aturannya. Makanya DPR membuat sedemikian rupa. Ada tenggang waktu kita untuk berkoordinasi dengan objek. Nah, ini tidak terjadi semua, salah dari awal. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk menerima aspirasi saudara, kita hanya yang hadir di sini adalah Bapak Sekwan. Silakan nanti berkoordinasi dengan beliau, mungkin ada penjelasan dari beliau. Ini hanya saya menyampaikan kondisi yang ada sekarang, ya. Jadi silakan, karena memang masa reses. Kami pun dari aparat kepolisian tidak mungkin mau memaksa anggota dewan untuk datang. Itu sudah eksternal, ya, antar lembaga. Kita tidak bisa memaksakan. Kira-kira begitu, Pak Yosef, Pak Valen, Pak Simon. Saya harus sampaikan di sini supaya semua dimengerti. Terima kasih. Baik, Pak Kasat. Tepuk tangan dulu buat Pak Kasat. Terima kasih. Sekali lagi kami minta terima kasih sama Pak Kasat. Dalam hari ini juga mewakili Bapak Polres atas kebijakan yang diberikan kepada kami untuk kita turun asli hari. Oleh karena itu, bahwa pada prinsipnya kita harus saling menghargai. Mungkin tadi ada rekan-rekan kami menyampaikan itulah suasana pada saat proses. Tapi kami juga pasti menghargai apa yang disampaikan oleh Pak. Oleh karena itu, tadi saya sudah komunikasi. Mungkin waktu kita sepakat bahwa kita datang dengan damai. Kita juga pulang dalam keadaan. Karena saling menghargai itulah maka kita hidup di sana. Kami akan membacakan surat pernyataan. Akan tetapi kami tidak bisa memberikan kepada siapa. Karena dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa tahu jawab. Bisa saja surat pernyataan ini bisa dikasih masuk dalam sampah. Saya tidak tahu. Tapi saya harus menyerahkan sama yang berkompeten. Yang berkompeten apa? Kemarin suara saya yang mencoblos mereka. Biar saya sampaikan. Inilah surat kami. Gunakanlah kewenangan kau. Fungsi pengawasan, fungsi budgetar, fungsi legislasi. Bisa rapat dengan pendapat, bisa interpelasi. Minta maaf, Pak Sekwan. Kami akan baca surat pernyataan. Tapi kami tidak berikan. Karena kami tidak bisa menyerahkan kepada Sekwan. Sekwan bukan apa? Dia bilang ada yang mau narasi lagi? Silakan. Pokoknya saya tidak berikan kau untuk orasi karena tidak masuk dalam protokol acara. Kenapa saya ambil pulang? Ini adalah kewenangan untuk saya. Oke, ada yang mau orasi terakhir? Oke. Wajar orasi saya ingatkan kau. Tidak boleh kau terdekat. Mukamu memang ganas. Saya ingatkan ya. Orasi kalau baik kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pribadi masa aksi dan minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran kami di sini, atas ketidaknyamanan kami di sini, Bapak Ibu saudara-saudara. Kehadiran kami di sini untuk menuntut ketidakadilan yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara.
Hari ini kami tidak mau. Kami tidak mau diinjak-injak. Kami tidak mau harga diri kami diinjak-injak. Untuk itu, Bapak Ibu Tuan dan Puan DPR Kabupaten Mimika, kami mohon untuk menerima aspirasi kami, menerima tuntutan kami. Rakyat adalah penting, rakyat adalah Tuhan di atas negeri. Untuk itu, hadirkan DPR di sini untuk menerima tuntutan dari masyarakat. Kami butuh Tuan dan Puan DPR Kabupaten Mimika untuk menerima aspirasi kami. Bapak Ibu DPR Kabupaten Mimika, Mas Depan, minta maaf atas kehadiran kami di sini. Surat pernyataan akan dibacakan, tetapi surat pernyataan itu kami tidak berikan kepada masyarakat. Mohon maaf sekali lagi. Surat pernyataan ini kami tidak berikan kepada masyarakat, tetapi kami serahkan langsung kepada Tuan dan Puan DPR Kabupaten Mimika untuk menindaklanjuti aspirasi kami masyarakat Kabupaten Mimika. Untuk itu, kami mohon agar aspirasi yang sudah kami berikan untuk ditindaklanjuti oleh Tuan dan Puan DPR Kabupaten Mimika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon suaranya. Baik, saya orasi terakhir. Setelah itu saya akan. Tapi sebelum saya bacakan, untuk menghormati Sekwan yang punya gedung ini. Ini belum direlokasi. DPR ini hanya cuma 5 tahun, setelah itu yang kurang. Sebelum saya orasi, saya persilakan sama Pak Sekwan untuk memberikan sedikit penjelasan. Sehingga kita juga pulang hari ini. Saya sudah mau di atas. Ini demokrasi kita, Pak. Silakan. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya punya saudara-saudara yang melakukan aksi pada hari ini. Saya mau informasikan buat saudara-saudara bahwa sesuai dengan agenda DPRD Kabupaten Mimika yang telah ditetapkan dan saat ini sedang dijalani adalah masa reses. Masa reses ini dilaksanakan sampai dengan tanggal 27 Juli. Sehingga ini saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa saya juga sudah berupaya untuk menghubungi via telepon, tetapi pada prinsipnya Bapak anggota Dewan ini sedang berada di lapangan dan melaksanakan tugas sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan saya minta maaf kalaupun aspirasi Bapak Ibu tadi bilang mau dibacakan, silahkan. Dan tidak mau disampaikan melalui kami juga, itu adalah hak dari Bapak Ibu sekalian. Inilah yang bisa saya sampaikan, mohon dimaklumi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Pak Sekwan atas penjelasan. Kita ini semua saudara, sepakat. Kita ini merah putih. Kami dari dulu sampai detik ini merah putih di dalam kami. Kami bukan pikiran. Kami datang di tanah ini dengan sopan. Kami datang di tanah ini karena misi agama dan etika, kesehatan. Kami datang di tanah ini tidak pernah melakukan ini. Lihat saja anak cucu Ringkis yang datang di tanah. Mereka itu menangis.
suara kami juga yang menentukan kau. Jangan waktu susah saja kau enak-enak dengan kami. Tapi waktu senang, siapa kau siapa buat? Tidak boleh. Berapa ratus perempuan kami, saudara kami, nenek-nenek kami, dan kami di tanah ini. Kamu bisa bayar itu. Anak-anak kelahiran sini. Kamu bisa bayar. Kami punya saudara perempuan. Bahkan saudara perempuan saya punya saudara gandua. Kau beri sama orang ini. Tanah ini di daerah pegunungan. Apa yang kurang dari kami? Saudara kami saja kami kasih. You tidak boleh bayar harta. Yang penting kau jaga dia. Dia memberikan keturunan sama kau. Biar kau tahu bahwa busuk-busuk yang kau punya kata rasisme terhadap kami. Dia juga memberikan keturunan sama kau. Nanti generasi yang membangun tanah ini. Kalau soal birokrasi pemerintahan, hak prerogatifmu. Tetapi hak prerogatifmu harus ada pertimbangan, saran dan masukan wakil bupati. Tidak bisa hak prerogatif itu diklaim. Wakil bupati bukan masyarakat, wakil gubernur bukan masyarakat, wakil presiden bukan masyarakat. Semua ada tupoksinya, ada tugas dan kewenangan.